Justin Hubner turun kasta dari Liga Inggris ke Jepang? Bek Vietnam takut hadapi timnas Indonesia. Problem timnas Indonesia belum usai, meskipun ada tambahan pemain naturalisasi. Kemungkinan Pratama Arhan debut, saat duel tim dasar klasemen bertanding di Liga Korea. Akhirnya, Bung Towel berani langsung semprot PSSI. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Justin Hubner turun kasta dari Liga Inggris ke Jepang? Justin Hubner, bek timnas Indonesia, akan bermain di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka pada tahun 2024. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, mengingat masa depan cerahnya di Wolverhampton Wanderers. Hubner, yang masih berusia 20 tahun, sebelumnya menjadi kapten Wolves U21 dan sudah mendekati debut bersama tim utama. Namun, ia memilih bergabung dengan Cerezo Osaka sebagai pemain pinjaman. Meski ada yang bertanya-tanya apakah ini tanda penurunan kasta, Hubner melihat peluang besar di Jepang. Di sana, ia akan bermain bersama Shinji Kagawa, mantan pemain Manchester United. Ketika di Inggris, Hubner harus bersaing keras untuk mendapat kesempatan bermain, sementara di Jepang, peluangnya lebih terbuka. Liga Jepang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Asia, dengan klub-klubnya berprestasi di level internasional. Bergabung dengan Cerezo Osaka juga memberikan Hubner kesempatan untuk merasakan atmosfer sepak bola yang berbeda dan mengasah kualitasnya sebagai pemain. Ini juga akan membantu Hubner memahami lebih dalam kultur sepak bola Asia, yang bisa berguna bagi karirnya bersama timnas Indonesia di masa depan. Bek Vietnam takut hadapi timnas Indonesia. Du Duiman, seorang bek timnas Vietnam, mengungkapkan bahwa akan sulit bagi timnya untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun demikian, ia optimis bahwa The Golden Stars dapat mengatasi tekanan tersebut. Vietnam akan melanjutkan perjuangannya di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Indonesia dalam 2 pertandingan. Pertandingan pertama akan berlangsung di SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024, diikuti dengan pertandingan kedua di Stadion Maidin pada Selasa, 26 Maret. Duiman berharap Vietnam dapat tampil maksimal dalam pertandingan tersebut, meskipun sadar bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang mudah, terutama di SUGBK. Namun, dengan persiapan yang matang, ia yakin Vietnam dapat meraih hasil terbaik. Duiman juga mengajak para supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada tim mereka, The Golden Star Warriors. Problem timnas Indonesia belum usai, meskipun ada tambahan pemain naturalisasi. Meskipun Nathan Choeaon telah disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, tampaknya masih ada masalah utama yang harus diatasi oleh timnas Indonesia. Kehadiran Choeaon menambah persaingan di posisi bek sayap kiri, mengancam posisi Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Edo Febriansyah. Namun, kedatangan Choeaon tidak langsung menjadi solusi bagi masalah utama timnas Indonesia. Posisi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah striker. PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain, yakni Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Proses naturalisasi mereka telah disetujui oleh DPR RI. Oratmangoen, seorang winger atau gelandang serang, memiliki potensi menjadi solusi bagi timnas Indonesia. Namun, catatan golnya selama karir profesionalnya belum begitu mencolok. Meskipun begitu, Oratmangoen juga perlu beradaptasi dengan pemain timnas Indonesia lainnya dan filosofi bermain Shin Tae-yong. Tidak ada jaminan bahwa ia akan segera menyatu dengan tim. Saat ini, setelah Choeaon menjadi WNI, total pemain naturalisasi yang digunakan selama kepemimpinan Shin mencapai 8. Jumlahnya dapat bertambah menjadi 11 dengan 3 pemain baru. Kebijakan naturalisasi Shin akan diuji saat melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertandingan tersebut akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Maidin. Ketajaman timnas Indonesia akan diuji dalam pertandingan tersebut, dan harapan publik meningkat dengan kehadiran pemain baru. Kemungkinan Pratama Arhan debut saat duel tim dasar klasemen bertanding di Liga Korea. Pratama Arhan belum mendapat kesempatan bermain oleh pelatih Suwon FC selama 2 pekan pertama Liga Korea Selatan 2024, yang juga dikenal sebagai Kalik 1. Pertandingan melawan Daegu memberikan peluang bagi Pratama Arhan untuk membuat debutnya. Laga Daegu versus Suwon FC akan digelar pada Sabtu, 16 Maret 2024, di DGB Daegu Ban Park pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun Suwon FC akan bertindak sebagai tim tamu, mereka memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Daegu mengalami awal musim yang sulit dengan 2 kekalahan dari Pohang, 1-3, dan Gimcheon Sangmu, 0-1, sehingga mereka berada di dasar klasemen tanpa poin. Di sisi lain, Suwon FC memulai musim dengan baik dengan kemenangan atas Incheon, 1-0, dan hasil imbang melawan Jeonbuk, 1-1. Namun, mereka perlu waspada menghadapi Daegu. Dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua tim, Daegu memiliki rekor yang lebih baik dengan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang atas Suwon FC. Akhirnya, Bung Toel berani langsung semprot PSSI. Tommy Welly, yang akrab disapa Bung Toel, memberikan ultimatum kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terkait pembinaan pemain muda timnas. Menurutnya, Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024 adalah kesempatan bagi PSSI untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda. Selain mengawasi talenta-talenta muda selama PON, ada banyak hal yang harus dilakukan PSSI untuk membina pemain muda, termasuk meningkatkan jumlah kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI. Kompetisi seperti Elite Pro Academy, Liga 1 U18, U20, dan lainnya harus diperkuat. Tommy juga menyerukan perlunya seorang ahli yang memahami sepak bola dan dapat mengimplementasikan program pembinaan secara terperinci dan menyeluruh, mulai dari level amatir hingga level profesional. Dia menekankan bahwa direktur teknik untuk pembinaan pemain muda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang sepak bola agar pembinaan pemain muda dapat ditingkatkan, sehingga regenerasi pemain timnas dapat berkembang dengan cepat. PON Aceh Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024, dengan 65 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, termasuk 32 di Aceh dan 33 di Sumatera Utara.